Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pemirsa Aktual TV. Sekarang kita berada di kantor PDM dan sekarang bersama Bapak Anda Wijaya, Direktur PDAM Kabupaten Lahat. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Dita. Kami dari Aktual TV akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, itu mungkin berupa prestasi-prestasi PDAM dan riwayat-riwayatnya Pak Anda gitu kan. Yang pertama saya mau mengajukan pertanyaan, sejak kapan Bapak menjabat Direktur PDAM Kabupaten Lahat ini, dan sebelum di Lahat Bapak di mana Pak? Terima kasih Mbak Dita dari Aktual TV yang telah hadir ke Polda Kabupaten Lahat. Sebelumnya saya bekerja di PDAM Tirta Musik Palembang. Ya. Jadi saat itu saya mengikuti asesmen untuk mencalonkan diri sebagai Direktur PDAM Tirta Lahat. Jadi tahun 2020, tepatnya pada bulan Juni, saya alhamdulillah dilantik menjadi Direktur PDAM Tirta Lahat pertama kali. Ya. Oke, kondisi PDAM Kabupaten Lahat Pak, semenjak Bapak menjabat, pertama sekali Bapak menjabat di Kabupaten Lahat, bagaimana kondisi PDAM Kabupaten Lahat pada saat itu? Kondisinya panjang Mbak. Kalau saya jelaskan, pertama kali saya itu melihat kondisinya sangat prihatin sekali, terutama masalah mutu airnya. Mutu airnya itu buruk sekali, belum mengikuti standar Permenkes. Jadi saat itu Pak Bupati bilang masuk kru, keluar kru, berarti tidak ada proses sama sekali. Terus masalah keuangannya masih manual dan masih disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Lahat. Masalah operasional pembayaran listrik, pegawainya banyak sekali pegawai yang masuk tanpa mengikuti ujian. Jadi saat itu tuh banyak sekali pegawai, dan sehingga pegawai PDAM Tirta Lahat itu dikatakan gemuk sekali. Jadi tidak sesuai dengan pendapatan, tidak sesuai dengan jumlah pelanggan, sehingga per rasio karyawan itu melebihi dari standar yang diharuskan untuk perusahaan daerah. Jadi saat itu saya melakukan banyak perubahan, sehingga program itu akan saya laksanakan setelah saya dilantik. Jadi pesan-pesan saya akan melaksanakan program itu setelah saya dilantik. Intinya pada saat itu kondisinya sangat buruk, kesehatannya sakit PDAM ini. Jadi saya malu sekali. Pertama kali saya rapat ke Palembang, kondisi PDAM Tirta Lahat itu nomor 11 dari 17 kabupaten kota. Sangat memprihatinkan. Kondisinya saya sakit dan kantornya juga tidak layak untuk jadi seorang tempat pelayanan pelanggan. Otomatis pada saat itu banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat, terutama pegawai-pegawai di sini Pak ya. Iya. Nah, program 100 hari kerja Bapak pertama sekali untuk perbaikan PDAM Kabupaten Lahat, bagaimana? Pertama kali 100 hari pertama saya menjabat menjadi direktur ini, pertama saya selesaikan internal dulu. Jadi saya selesaikan internalnya, karyawannya saya kumpulkan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya. Terus keuangan dan administrasi saya perbaiki dulu. Dan untuk pelayanan saya perbaiki dulu distribusi dan produksi airnya. Karena kita ini PDAM ini menjual jasa air bersih kepada masyarakat. Jadi kalau kualitas air tidak baik, bagaimana kita ingin menjual produk kita? Sedangkan minat masyarakat juga akan rendah sekali. Maka pertama kali 100 hari saya bekerja, saya perbaiki dulu produksi airnya. Jadi dari manual saya perbaiki produksinya menjadi injeksi. Jadi proses air bersih itu benar-benar
terlaksana. Jadi masuknya keruh, keluarnya jernih, itulah air bersih, air PDAM. Terus yang kedua, saya melihat kebocoran. Saat itu saya lihat di data BPKP, kebocoran PDAM Kabupaten Lahat ini 48%. Jadi bayangkan saja kalau sampai 50% berarti separuh dari pendapatan itu habis bocor. Tidak ada uang, dan itu diakibatkan salah satunya perpipaan kita yang sudah lama ya, banyak bocor fisiknya, terus banyak pasang ilegal, Pak. Oh iya. Jadi saya melaksanakan 10 hari saya selesaikan semua yang ilegal. Jadi saya buat tim untuk operasional, untuk operasi penertiban pasang ilegal. Alhamdulillah sejak itu pasang ilegal secara berangsur-angsur sudah kita selesaikan, semuanya sudah jadi pelanggar. Dan juga piutang, Pak. Piutang pelanggan ini sangat besar, itu sekitar 11 miliar. Bayangkan PDAM kabupaten bisa punya piutang pelanggan 100 miliar. Berarti saya pikir tidak ditagih sama sekali. Banyak faktor tidak ditagih. Pertama, penagihan masih manual. Kedua, daya bayar masyarakat rendah karena pelayanan tidak baik. Ya, jadi banyak sekali keluhan, air tidak keluar. Terus saya melakukan kebijakan. Ya, saya minta izin ke Pak Bupati, prinsip untuk melaksanakan kebijakan. Saya buat program 50% untuk melaksanakan pembayaran, terutama di instansi pemerintah, di komplek Polri. Ya. Alhamdulillah kita punya terobosan. Setelah kita perbaiki distribusinya, kita perbaiki produksinya, piutang bisa kita tagihkan. Alhamdulillah saat itu PDAM mempunyai keuangan yang sedikit-sedikit meningkat sehingga operasional kita bisa terlaksana tanpa adanya piutang bantuan dari pemerintah. Jadi tahun 2020 itu kita alhamdulillah tidak subsidi lagi, Pak. Jadi pemerintah kabupaten sudah bebas dari beban karena kita tidak minta subsidi pembayaran listrik. Kalau dulu pemerintah kabupaten itu hampir 4,5 miliar satu tahun untuk bayar listrik dan operasional yang lainnya. Jadi sejak kita melaksanakan itu, alhamdulillah kita mendapatkan uang dari masyarakat. Kita laksanakan secara persuasif, kita ajak masyarakat untuk mengenal PDAM lebih dekat. Kita melaksanakan pelayanan. Alhamdulillah kita berhasil 100 hari bekerja itu kita sudah mendapatkan uang untuk piutang separuh, mungkin nggak sampai puluhan miliar, tapi setidaknya kita punya masukan uang untuk operasional. Dan mutu air kita perbaiki, distribusi juga kita perbaiki. Berarti alhamdulillah ya Pak ya, di tangan Pak Andi PDAM sudah bisa bekerja mandiri. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Nah untuk saat ini Pak, langkah-langkah Bapak yang akan Bapak tetap kerjakan saat ini sampai mungkin nanti ada di pemerintahan baru kan? Langkah-langkah apa nih Pak untuk mempertahankan PDAM ini? Iya, jadi saya punya strategi dan langkah-langkah saat itu sampai sekarang ini. Pertama saya buat sistem dulu, Mbak. Dari manual transportasinya di digital. Jadi semua pembayaran itu kita transportasikan ke digital, sehingga pembayaran tidak ada manual lagi, karyawan tidak ada memegang uang cash ya, berarti semuanya masuk ke rekening bank. Kita buat sistem mulai dari perencanaan sampai dengan laporan keuangan by system. Jadi saat itu saya kerjasama dengan perbankan ya, saya buat sistem. Ini PDAM itu sampai hari ini bisa bayar semua, Mbak. Jadi nggak usah lagi ke kantor, seandainya kita repot, kita bisa lewat Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BSI, Bank BRI, Bank Sumsel, serta Indomaret ya. Jadi ada link juga, terus bisa kita bayar di Tokopedia. Semuanya sudah kita fasilitasi, termasuk M-Banking BCA. Jadi pendapatan kita itu tidak harus bayar di loket, masyarakat bisa bayar ke online. Ya. Terus saya memperbaiki SDM. Jadi pertama kali sampai sekarang seluruh pejabat yang ada di PDAM ini saya asesmen ulang, Pak. Jadi semuanya saya asesmen ulang, saya panggil dari Palembang
untuk asesmen, menilai apakah layak untuk jadi pejabat atau tidak. Bagi yang tidak layak, maka dia akan saya turunkan jadi pelaksana. Dan juga saya restruksi ulang semua yang sesuai dengan bidangnya, saya mutasikan sehingga kita efektif. Terus kita merasakan efisiensi, Pak. Jadi saya efisiensi masalah bahan kimia ya, pembelian, makanya vendor-vendor yang lama yang dulu-dulu itu saya bubarkan, saya cari vendor baru dari pusat. Sehingga pembayaran lewat online semua, tidak ada pembayaran lewat cash dengan pihak ketiga, sehingga tidak ada celah untuk fraud ya, untuk adanya penyimpangan itu. Jadi transparansi kita. Jadi tawas dulu harganya lebih mahal, saya langsung ke pusat, alhamdulillah dapat harga yang murah, dan juga efisiensi listrik mana yang tidak berfungsi tetap kita matikan terus. Jadi sehingga kita bisa efisiensi biaya. Terus saya melakukan perbaikan pipa. Saya perbaikan, saya cek lapangan, perbaiki pipa-pipa yang bocor, yang tidak berfungsi, saya fungsikan semua. Jadi ada di daerah, kalau dulu daerah Terang Jawa itu, Mbak, Terang Jawa Utara atau Selatan itu sulit dapat air bersih. Ada yang sudah 20 tahun sampai kebocoran itu ya, Pak? Ya, nggak dapat air sama sekali. Jadi ke sini saya tanya, kenapa, Pak? Sudah 4 kali ganti bupati, Pak. 2 kali bupati pertama, 2 kali pas bupati, kalau saja bupati ini bisa membantu kami untuk pelaksanaan air bersih. Sehingga waktu itu saya lihat di mana kondisinya di Terang Jawa di dekat Gang Musdalifah, Pak. Jadi saya cek sana, tidak bisa dapat air sudah 20 tahun. Saya sedih, miris saya lihatnya. Jadi saya cek lapangan, saya hitung itu, akhirnya saya perbaiki pipa distribusinya. Alhamdulillah sekarang jadi barometer kita, jadi dia sudah 24 jam. Jadi daerah Musdalifah itu airnya sudah 24 jam dan tidak pakai pompa, mengalir sendiri. Jadi alhamdulillah masyarakat. Terus ada juga program gratis dulu, tapi tidak ada air. Jadi daerah Gang Sentral, Terang Jawa Selatan, alhamdulillah kita cari permasalahan. Jadi saya ajak tim teknis, di mana permasalahannya, kenapa tidak dapat air. Saya cari permasalahan, ini dapatlah permasalahan dan kita selesaikan. Hasil yang dulunya gratis tidak punya air, kita aktifkan kembali. Ya mereka hanya cukup bayar pasang meter baru, karena meter yang lama itu nggak ada lagi, kita pasang meter baru. Sampai sekarang tetap kita laksanakan, dan juga SDM-nya saya laksanakan diklat, Pak. Jadi SDM itu saya diklatkan ke Palembang, ada yang online, ada yang offline, ke Tirta Musi untuk berbagi, menambah ilmu dan wawasan, sehingga mindset karyawan daripada PDAM lama itu berubah total. Alhamdulillah berhasil, dan juga setiap karyawan itu saya punya target harus tercapai apa yang sudah kita sepakati gitu kan. Jadi saat ini kita PDAM itu dari dulu sakit ya, kurang sehat, sekarang menjadi sehat. Jadi alhamdulillah kesejahteraan karyawan bisa kita tingkatkan setelah kita menjadi sehat. Jadi karyawan itu alhamdulillah pada hari ini sudah 15 kali gajian, Pak. Kalau dulu pegawai PDAM itu mau dapat THR susah. Jadi setelah saya perbaiki, kita sudah mendapatkan laba ya, PDAM sehat. Alhamdulillah karyawannya sudah kita tingkat kesejahteraannya. Jadi sudah 15 kali penerima gaji ya. Jadi kalau PNS itu 14 kali sekarang ya, ada gaji 13, ada THR ya. Kita sudah 15 kali. Insya Allah ke depan kita akan meningkatkan kesejahteraan dengan syarat ya, PDAM itu harus tetap eksis dan sehat. Jadi tahun 2023 kita sehat, Pak. Dari sakit, tahun 2020 sakit, tahun 2021 kurang sehat, 2022 sehat, 2023 sehat, dan 2024 kemarin sehat. Sebab mempertahankan, mencapai lebih berat dan mempertahankan. Jadi sudah 2 tahun ini kita sehat, dan kita PDAM Kabupaten Hadir sudah jadi best practice pengolahan PDAM untuk
Sumsel. Jadi kita habis Palembang, Lahat dan Musi Banyuasin yang sehat sudahnya, alhamdulillah. Jadi kita punya labang, ya kita sudah jadi jadi contoh lah PDAM dari sakit mulai sehat, dengan syarat kita harus komitmen, Pak. Jadi syaratnya itu antara pemerintah daerah dan direktur harus komitmen. Jadi kalau niat tidak komitmen nggak jadi juga, Pak. Jadi ada niat, punya komitmen, alhamdulillah. Bupati sebelumnya, Bupati Pak Ciu dulu ya, Pak Ciu Ujang, dia benar-benar punya konsisten, punya komitmen untuk menjaga PDAM sampai dia mencari direktur dari Palembang gitu kan, untuk mencari yang memang istilah itu orang-orang yang memang di bidangnya gitu kan. Dan juga saya terima kasih sekali tidak pernah ada intervensi, Pak. Jadi saya mengelola PDAM ini dengan manajemen air minum yang saya miliki. Jadi alhamdulillah. Jadi intinya PDAM itu pertama niat dan komitmen, kedua dukungan pemerintah daerah. Dukungan ya, baik DPRD, pemerintah daerah itu memang dukungan penuh gitu kan, tidak intervensi. Dan tiga, kita menciptakan perusahaan itu yang GCG, good ini corporate government, jadi tanah bersih, sehingga semua proses kita laksanakan sesuai dengan aturan yang prosedur. Berarti saat ini sampai saat ini PDAM Kabupaten Lahat ini sudah termasuk PDAM yang sehat di Sumsel ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Kita setelah Palembang, Lahat dan Musi Banyuasin. Ya. Oke, harapan ke depan, Pak, untuk di pemerintahan yang baru, untuk di kepemimpinan Bapak Bupati terpilih yang baru, harapan Bapak sebagai Direktur PDAM Kabupaten Lahat apa bisa disampaikan? Jadi harapan saya kepada pemerintah yang akan datang, saya berharap PDAM ini bisa dibesarkan. Kita besarkan PDAM ini sehingga PDAM ini menjadi ikonnya Kabupaten Lahat, tempatnya pelayanan air bersih untuk rakyat Kabupaten Lahat. Kalau dulu masih banyak belum adanya pipa, jadi pipa distribusi Lahat Selatan contohnya, terus daerah Morasiban dan Jalan Manggul itu belum ada jaringan pipa distribusi, dan saya sudah membuat perda penyertaan modal. Untuk ke depan saya berharap pemerintah yang akan datang mendukung program-program pengelolaan air bersih ini sehingga Kabupaten Lahat ini menjadi kabupaten terdepan di tingkat kabupaten untuk pelayanan air bersih. Jadi intinya dukungan pemerintah yang akan datang sangat diharapkan, dan prioritas lah untuk PDAM, karena air ini, Mbak, air ini kebutuhan pokok. Jadi kalau orang tidak punya air sulit kalau kita untuk kehidupan, sumber kehidupan. Nyawanya kehidupan. Iya, nyawanya kehidupan, Pak Rita. Jadi kalau di rumah tidak ada air sudah pusing lah kita kan. Jadi saya harap jaringan-jaringan yang saya usulkan, yang saya programkan untuk ke depan, perluasan ekspansi untuk daerah selatan, prioritas saya Lahat Selatan. Iya, daerah Morasiban itu ke Selawi. Terus daerah Jalan Manggul itu banyak sekali perumahan yang belum mendapatkan akses air bersih. Sedangkan Mbak Dita orang Lahat lama mungkin tahu dari itu daerah napal, Mbak. Iya, benar. Jadi sumurnya itu nggak bisa digali karena ada napal itu. Jadi sulit tiap musim kemarau beli air mahal. Makanya saya bercita-cita supaya selama kepemimpinan saya di sini, saya harap semuanya bisa terlayani air bersih sehingga masyarakat tidak ngeluh air bersih lagi, dan kita Lahat menjadi contoh dari Kabupaten Lahat itu saja. Oke, cukup sekian Pak wawancara kita. Terima kasih Pak Anda sudah meluangkan waktu untuk Aktual TV. Saya Nita Yulianti, reporter Aktual TV melaporkan.